pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya perlu juga ya maksud satu-satu. Terima kasih Bapak Wakil Bupati, Bapak Insinyur Mujiono MSI yang berkenan menerima kami dengan sangat baik dengan penuh keramat-tamahan. Kemudian Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Banyuwangi serta dengan tim pelaksana budidaya udang yang berkelanjutan. Saya pikir ini sebuah proposal yang sangat baik. Kemudian mungkin di sini ada para pimpinan PDS Kabupaten Banyuwangi yang juga hadir. Tak lupa saya menyapa narasumber yang kami undang di kegiatan ini, mulai dari Bapak Victor ya dari Observasi Indonesia, kemudian Bapak Udibo dari Forum Udang Indonesia, kemudian Pak Dr. Hendra dari Direktur PBTKE, kemudian ada Pak Widya, terima kasih Pak dari Kepala Pusat Mutu Pasca Panen KKP, kemudian ada Prof. Andi Tansil dari Ketua SCI, kemudian Pak Saud Tagalog, terima kasih Pak sudah berkenan hadir, Ketua AP5I, kemudian ada Prof. Asep, terima kasih Pak Dekan Fakultas Perkenan Universitas Brawijaya, kemudian ada juga dekan dari Universitas 17 Agustus ya, terima kasih Bu sudah hadir, kemudian dari perwakilan SCI yang ada di Banyuwangi ada Pak Bitoyo dan Pak Yanwar, terima kasih dengan semua tim yang hadir. Kemudian kami sapa juga dari pelakita.id ini adalah pesisir dan laut kita, sebuah organisasi juga terkait dengan kebudayaan. Kemudian ada narasumber yang hadir, ada Pak Rahmat Mulyanda, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas. Terima kasih Pak berkenan join. Salam dari beliau, tidak sempat hadir langsung karena kesibukan di akhir tahun ini. Kemudian juga ada perwakilan dari Direktur Perikanan AR Payau, sepertinya Pak Rendra ya yang hadir. Apakah Pak Rendra ada di Zoom? Kemudian ada juga satu komandan kita dari Korea, Dr. Denny Aulia. Kita sengaja undang karena beliau ada disertasi terkait dengan inovasi pangan yang efektif untuk dan efisien untuk budidaya. Dan juga tidak lupa kami sapa perwakilan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Kemudian pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak ya atas terselenggaranya acara Lokakarya Nasional dan peluncuran tim pelaksana budidaya udang yang berkelanjutan di di Kabupaten Banyuwangi ini dalam rangka upaya kita untuk memperkuat transformasi budidaya udang secara nasional. Kita tahu bersama tadi sudah disampaikan di terakhir paparan Pak Wakil Bupati bahwa kita sedang mengalami turbulensi lah ya, katakan tadi pembicaraan di internal kita mengatakan kita mengalami pukulan yang hebat ya, belum bangun sudah kena lagi. Yang terakhir adalah CS 137, tapi dengan adanya kolaborasi yang baik ya di tingkat Satgas, kemudian juga semua pelaku usaha stakeholder lain, mudah-mudahan dalam waktu beberapa bulan ke depan isu ini bisa kita tangani dengan baik. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin mengutip buku dari FAO, judulnya Transformasi Aquaculture. Ada 5 target yang saya pikir itu sangat inline dengan tugas-tugas kita dalam rangka untuk transformasi pengembangan budidaya udang nasional ini. Yang pertama tentu saja adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dari tambak-tambak kita yang ada. Kalau di FAO itu menargetkan sebenarnya bisa meningkat 3% per tahun sampai 100 juta ton di tahun 2030. Tentunya memang visinya sampai 2030. Itu target pertama. Satu adalah bagaimana meningkatkan produktivitas tambak-tambak kita. Kemudian yang kedua, peningkatan ketahanan lingkungan dan iklim. Ini sangat strategis juga. Kemudian yang ketiga, rantai nilai
culture yang efisien, inklusif dan resilient. Kemudian yang keempat, peningkatan tata kelola yang mendukung transformasi aquaculture. Yang kelima, peningkatan kemitraan dan kerjasama antara pemerintah, swasta, organisasi masyarakat sipil untuk mempercepat transformasi aquaculture. Jadi dari kelima target dengan berbagai indikator, kalau saya bacakan indikatornya panjang jadinya. Jadi 5 target itu apa yang kita lakukan hari ini nampaknya masuk semuanya. Mulai dari upaya kita untuk meningkatkan produksi, bagaimana isu lingkungan. Saya terima kasih PKI yang sangat kuat mengawal terkait dengan isu-isu climate change ya. Kemudian juga bagaimana kita mendorong rantai nilai. Kemudian tata kelola. Tata kelola ini nanti di paparan saya ada beberapa isu yang bisa kita sampaikan. Kemudian kemitraan. Jadi saya pikir semua ini yang menjadi kunci target-target yang ingin kita capai dalam transformasi, bukan hanya nanti di budidaya udang, tapi di semua komoditi di aquaculture. Saya pikir itu kajian yang sangat baik yang bisa menjadi referensi bagi pengambil kebijakan. Bapak Ibu saya hormati, di sini kami sengaja mengundang Pak Hendra ya. Ternyata beliau adalah anak kampung sini. Beliau Direktur BTK ya, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Kita sangat senang, semoga ya kehadiran beliau ini kita mampu berkolaborasi. Nanti ada Pak Budi yang akan menyampaikan seperti apa kebutuhan kolaborasi dari SDM untuk mendukung tadi produktivitas itu bisa kita tingkatkan. Kemudian saya pikir itu yang bisa saya sampaikan ya tadi terkait dengan adanya tim kerja ya terkait dengan pengembangan budidaya udang yang berkelanjutan di Banyuwangi ini. Saya pikir ini momentum yang baik di pusat. Tadi Pak Victor sudah menyampaikan bagaimana upaya harusnya setelah daerah ada di nasional. Mungkin nanti kami coba koordinasi dengan Bappenas ya dan KL yang terkait. Apakah di nasional tahun depan kita bisa mendorong lahirnya semacam tim kerja ataupun barangkali komisi udang nasional atau apapun namanya. Karena saya tahu di Bappenas pun juga sedang ada upaya untuk membuat kalau nggak salah master plan udang nasional. Nah, saya pikir kolaborasi ini yang bisa kita perkuat ya kami di Kemenko Pangan di sisi koordinasi sinkronisasi dan kemudian bisa mengambil banyak peran di sana, lalu kemudian juga para asosiasi ataupun mitra-mitra yang lain yang bisa kita libatkan. Saya pikir itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Semoga lompatan karya ini membawa manfaat yang baik bagi kita semuanya, bukan hanya untuk peningkatan tadi. Kalau tidak salah Pak Sekda kemarin menyampaikan untuk udang saja di Banyuwangi ini sekitar 3,5 triliun. Jadi peningkatan PDB di satu komoditi saja sudah luar biasa, sehingga nanti bisa meningkatkan PDB kita, lalu kemudian juga menciptakan lapangan kerja. Dan tentu saja bagaimana nanti perekonomian masyarakat utamanya di pesisir bisa semakin meningkat. Terakhir sekali tadi disampaikan bagaimana upaya kita mendorong agar pasar udang ini juga atau konsumsi udang semakin meningkat. Di pemerintah saat ini sedang mendorong Perpres gerakan makan ikan itu diinisiasi oleh KKP, tapi Kemenko Pangan juga sebagai pengarah kalau tidak salah di sana, dan ada klausul di situ bahwa kita ingin dalam 1 minggu ada 2 kali porsi ikan. Saya pikir dengan adanya inisiasi itu mampu menjembatani ya antara produktivitas yang kita dorong, kemudian juga pasar yang terbuka. Kita tidak hanya mengejar misalnya ekspornya, tapi ternyata pasar di domestik kita bisa terbuka, sehingga pengembangan inisiatif besar pemerintah seperti MBG, kemudian Kampung Merah Putih, Koperasi Merah Putih dengan usaha-usahanya yang tentu saja jika dia ada di desa-desa pesisir harus
usaha utamanya bisa misalnya di kegiatan pertambakan itu bisa bangkit. Jadi skemanya bisa operasi merah putih bisa bekerjasama dengan para petambak, dijual di koperasi merah putih, kemudian koperasi merah putih memasukkan ke MBG. Tapi kan itu dengan cukup peraturan bupati sepertinya bisa Pak. Nanti bisa di Jakarta atau di nasional bisa didorong sama-sama. Jadi kebijakan nasional. Jadi saya pikir itu mohon maaf jika banyak kekurangan. Selamat berkarya. Sekali lagi saya akhiri bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.